Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang kitab Mabadi Awaliyah yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Yang pertama adalah tentang pembahasan fikih dengan usul fikih. Yang pertama adalah usul fikih, yaitu berasal dari kata al-aslu, yaitu asli, atau dalam istilah dapat diartikan sesuatu yang dibangun atau sebagai pondasi dasar berdirinya sesuatu. Kemudian fikih sendiri adalah ilmu tentang hukum syariat dari hasil ijtihad. Dan kedua kaidah ini pernah kita kiaskan sebagai usul fikih itu sebuah pabrik, lalu fikih adalah hasil dari pabrik tersebut. Yang mana pabrik tersebut membutuhkan suatu bahan baku, yaitu Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, dan kias. Dan dimana dari keempat bahan ini ketika dimasukkan ke dalam pabrik yang bernama usul fikih, maka dapat dihasilkan suatu hukum yang bernama fikih. Oke, pembahasan yang kedua adalah tentang al-am dan khas wa takhsis. Al-am adalah suatu perintah yang umum atau ditujukan kepada khalayak ramai tanpa adanya suatu ketentuan tertentu. Contohnya adalah seluruh santri harus berkumpul di masjid sekarang. Maka dalam perintah tersebut, seluruh santri pada pondok tersebut harus hukumnya wajib berkumpul di masjid tersebut. Kemudian takhsis adalah suatu perintah yang memiliki kekhususan tertentu bagi suatu golongan atau masyarakat. Contohnya adalah semua santri kelas 10 harus berkumpul di masjid sekarang. Maka yang berkumpul di masjid tersebut adalah hanyalah santri kelas 10. Maka santri kelas-kelas yang lain hukumnya tidak wajib untuk berkumpul di masjid tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang kaidah-kaidah atau beberapa kaidah fikih yang berada atau yang tercantum dalam kitab Mabadi Awaliyah. Oke, kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yaitu perintah adalah sesuai dengan tujuan dan niatnya. Seperti contohnya adalah ketika kita berwudu, maka tujuan kita berwudu adalah mensucikan badan kita dari hadas kecil, dan tujuan kita dan niat kita berwudu adalah untuk mencapai syarat sah salat. Kemudian syarat yang kedua adalah mayustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilu. Dan ketika ada suatu syariat yang di situ adalah syariat tersebut bersifat menentukan dan syariat tersebut salah, maka batal hukumnya. Contohnya adalah ketika kita sholat isya, tetapi kita salah dalam mengucapkan niat, entah kita salah dalam mengucapkan jumlah rakaat atau tempat atau waktu, maka sholat isya tersebut atau sholat isya kita tersebut batal dan tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-aslu bar'at dimah, yaitu pada dasarnya semua hal tidak memiliki tanggungan. Contohnya adalah ketika si A berhutang kepada si B, lalu si B ini tidak mencatat hutang si A, maka ketika si B menuduh atau menagih hutang si A, tetapi si A tersebut berkata, aku tidak memiliki hutang denganmu, maka si B ketika tidak bisa menunjukkan bukti, maka terbebaslah hutang si A. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ijtihadu la yanqudu bi ijtihad, yaitu suatu ijtihad tidak bisa dihapuskan dengan ijtihad yang lain walaupun ijtihad tersebut berasal dari satu imam. Contohnya adalah ketika Imam Syafi'i mengeluarkan qaul qadim dan qaul jadid, yang dimana qaul qadim Imam Syafi'i tersebut beliau keluarkan di Irak dan qaul jadid Imam Syafi'i dikeluarkan di Mesir. Maka qaul jadid Imam Syafi'i tersebut tidak bisa menghapuskan qaul qadim Imam Syafi'i. Dan kedua qaul tersebut saling bertentangan. Maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad tersebut tidak bisa menghapuskan ijtihad yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-aslu fil asya'i ibahah, yaitu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau segala sesuatu tersebut adalah mubah atau boleh. Contohnya adalah memakai jam tangan, meminum air, dan lain sebagainya. Dan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan maka boleh. Dan kemudian kaidah selanjutnya adalah ad-daruratu tubihu mahdurat, yaitu
Suatu hal yang darurat atau madarat itu dapat atau boleh dilakukan ketika ada darurat atau suatu batasan tertentu. Contohnya adalah ketika kita tersesat di hutan, lalu pasokan logistik atau makanan kita telah habis dan di hutan tersebut hanya terdapat seekor babi, maka boleh hukumnya bagi kita untuk membunuh dan memakan babi tersebut. Karena suatu kemaslahatan yaitu ketika kita tidak makan, maka kita akan mati. Dan selanjutnya adalah ma hurima fi'luhu haruma talabuhu, yaitu suatu pekerjaan yang haram, maka haram juga untuk melakukannya. Contohnya adalah pekerjaan mencuri itu haram, maka kita juga dilarang untuk mencuri. Dan kaidah selanjutnya adalah ma haruma ihdahu haruma i'ta'uhu, yaitu suatu hal yang haram cara mendapatkannya, maka haram juga untuk memberinya. Contohnya adalah ketika kita mengambil mangga milik seseorang, entah siapa, dan pada dasarnya mangga tersebut halal, tapi cara kita untuk mengambilnya itu haram, maka haram juga bagi kita untuk memberikan mangga tersebut kepada orang lain. Lalu selanjutnya adalah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.